Halo teman-teman semua, selamat datang ke YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Pramana, dan di video kali ini aku ingin membahas mengenai cara membaca hasil spirometri. Jadi spirometri itu adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari tahu bagaimana fungsi paru-paru seseorang. Dan di spirometri itu nanti akan ada hasil, jadi berupa angka-angka gitu. Dan ada 3 komponen yang aku mau bahas. Yang pertama komponen FEV1 atau Forced Expiratory Volume in 1 second. Jadi itu adalah komponen yang membahas seberapa banyak volume udara yang dihembuskan dalam 1 detik pertama. Lalu komponen yang kedua adalah FVC atau Forced Vital Capacity. Jadi itu membahas volume udara seluruhnya yang dihembuskan. Lalu yang ketiga adalah rasio dari FEV1 dan FVC. Ya, jadi dengan melakukan spirometri kita akan mengetahui apakah fungsi paru seseorang itu normal atau tidak normal. Dan kita akan bisa mencari tahu apakah penyakit paru yang dipunyai seseorang itu adalah penyakit paru yang obstruktif, penyakit paru yang restriktif, atau penyakit paru yang campuran dari obstruksi dan restriksi. Ya, jadi pertama, kalau dia penyakit paru yang obstruktif, maka hasil FEV1-nya akan menurun, lalu FVC-nya akan normal, dan rasio dari FEV1 per FVC-nya akan turun. Ya, jadi contoh-contoh penyakit paru yang obstruktif itu adalah penyakit asma dan penyakit PPOK. Untuk membedakan penyakit asma dan penyakit PPOK, kita lakukan suatu tes yang bernama pemberian bronchodilator. Jadi apabila setelah diberikan bronchodilator, hasil dari FEV1-nya meningkat atau FEV1 per FVC-nya itu meningkat sebesar 15%, maka itu disebutkan sebagai reversible. Jadi pada asma biasanya orang-orang dengan memakai bronchodilator maka dia akan meningkat FEV-nya dan FEV1 per FVC-nya, sehingga itu disebut sebagai reversible. Sedangkan pada orang dengan PPOK, setelah tes bronchodilator biasanya dia tidak akan reversible. Jadi FEV1 dan FEV1 per FVC-nya itu dia tidak meningkat sebesar 15%. Ya, jadi yang kedua adalah restriktif. Kalau penyakit yang restriktif dia FEV1-nya turun, terus FVC-nya turun, dan rasio FEV1 per FVC-nya normal. Jadi contoh-contoh penyakit yang restriktif itu adalah seperti atelektasis, efusi pleura, dan lain-lain. Lalu ada penyakit paru yang campuran juga antara penyakit paru yang obstruktif dan restriktif. Jadi hasilnya semua turun ya, FEV1, FVC, dan FEV1 per FVC-nya juga turun gitu. Ya, jadi aku pernah mencoba spirometri itu tahun 2013. Jadi waktu itu aku belum tahu apa penyakit yang aku punya, dan hasil tes spirometrinya itu hasilnya FEV1 ku turun, jadi sekitar 50-an% gitu. Terus FVC-nya juga turun, jadi sekitar 50-an%. Lalu rasio dari FEV1 per FVC-nya normal. Jadi makanya hasil spirometrinya itu termasuk ke dalam penyakit restriktif atau moderate restriction gitu. Ya, jadi semoga video ini bisa membantu kamu untuk membaca hasil tes spirometri, dan terima kasih banyak sudah menonton videonya, dan sampai jumpa.